Hai Sobat Film, berjumpa lagi dengan channel MG Laga. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berlatar belakang kisah nyata yang berjudul Touching the Void, sebuah film yang dirilis tahun 2003 disutradarai oleh Kevin McDonald, naskah ditulis oleh Joe Simpson dan David Darlow. Film ini diperankan oleh Brendan McKay, Nicholas Drone, dan Richard Hawkins. Film ini bercerita dua orang pendaki asal Inggris yang bernama Joe Simpson dan Simon Yates. Pada tahun 1985 berhasil mencapai puncak dari Gunung Silua Grande, yaitu sebuah gunung yang berketinggian 6.300 meter di negara Peru, Amerika Selatan. Musibah terjadi di saat mereka sedang turun dari gunung itu. Salah satu dari mereka mengalami patah kaki di tengah-tengah cuaca yang sangat buruk. Akhirnya mereka harus mati-matian bertahan hidup di tengah-tengah keadaan yang menyedihkan. Kalian pasti penasaran akan alur film ini. Namun sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur film-film terbaru berikutnya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan 3 orang pendaki yang sedang berjalan menuju ke base camp, yaitu sebuah perkemahan di bukit gunung di mana para pendaki biasanya mempersiapkan diri untuk mendaki gunung yang tinggi di depannya. Ketiga pendaki itu bernama Simon, Joe, dan Richard. Richard, yang sebenarnya belum memiliki pengalaman mendaki di gunung, ditugaskan untuk menjaga barang-barang mereka di base camp. Sementara Simon dan Joe melakukan pendakian ke puncak gunung. Pada saat itu, belum ada seorang pun yang berhasil mencapai puncak Silua Grande. Simon dan Joe memulai pendakian di pagi hari. Mereka saling mengikatkan diri agar mereka dapat saling membantu satu sama lain saat mendaki gunung itu. Di akhir hari pertama, mereka sangat yakin kalau mereka dapat mencapai puncak gunung Silua Grande. Mereka pun menggali sebuah gua kecil dan bermalam di sana. Di hari kedua, angin bertiup kencang, cuaca pun menjadi sangat tidak bersahabat. Tetapi kedua pendaki berpengalaman itu tetap melanjutkan perjalanannya di tengah badai salju yang turun dengan sangat lebatnya. Sekarang, tubuh mereka sudah sangat lelah karena mereka harus mendaki ke atas sambil melawan arah angin. Di penghujung hari kedua, mereka pun kembali menggali gua es untuk bermalam di sana. Di hari ketiga, pagi harinya cuaca menjadi sangat cerah dan siangnya mereka berhasil untuk melewati area paling berbahaya di pendakian ini. Hanya tersisa beberapa langkah untuk menuju ke puncak gunung Silua Grande. Dan benar saja, beberapa jam kemudian mereka berhasil mencapai puncak gunung Silua Grande. Simon dan Joe sangat gembira dan berpelukan di atas sana sambil menikmati keberhasilan mereka. Terlihat hamparan gunung bersalju dan awan sejauh mata memandang. Ketika mereka bersiap-siap untuk turun gunung, terlihat awan besar sudah mulai datang dari arah timur. Pada saat Simon dan Joe berjalan di atas dua ujung tebing yang berlapis es, seketika itu es itu longsor. Simon pun terjatuh dan menarik Joe yang terikat tali dengannya. Untungnya Joe dapat menahan berat badan Simon, dan ia pun berhasil memanjat kembali ke atas. Malamnya, di ketinggian 6.000 meter, mereka membuat tenda dan beristirahat. Sekarang perjalanan mereka sudah masuk ke hari keempat.
Joe yang sekarang berjalan di depan terhenti karena di depannya ada sebuah tebing dengan ketinggian puluhan meter. Ia pun berusaha untuk menuruni tebing itu dengan menancapkan kapaknya di dinding es. Karena ia merasa tancapannya kurang mantap, ia menarik lagi kapaknya. Tetapi seketika itu juga ia tergelincir, terjatuh dan mendarat tepat di kaki kirinya yang sontak saja dia berteriak kesakitan. Perlahan rasa sakitnya menjalar dari paha ke betisnya. Ternyata benturan di kakinya menabrakkan batalan sendi kaki ke tulang lutut Joe, yang membuat tulang kaki bawahnya terlepas dari lututnya. Ia tidak pernah merasakan rasa sakit seluar biasa ini selama kehidupannya. Tetapi yang lebih mencemaskan lagi adalah ia masih berada di ketinggian 6.000 kaki dengan kakinya yang patah. Sesaat setelah itu, Simon pun turun ke bawah untuk mendekatinya. Awalnya, Joe mengira kalau Simon akan meninggalkannya karena sudah tidak ada jalan lain untuk menolongnya. Ternyata Simon memutuskan untuk tidak meninggalkannya dan perlahan-lahan menurunkan Joe menggunakan talinya. Sekarang cuaca sudah semakin berkabut dan Simon menurunkan Joe dengan cepat. Awalnya Joe merasa kesal karena ia merasa sakit yang luar biasa setiap gesekan yang terjadi antara kakinya dan tebing es. Tetapi Simon tidak memperdulikannya karena ia sedang berlomba dengan waktu. Angin semakin besar dan waktu sudah semakin sore. Sekarang jarak antara Joe dan Simon sudah semakin jauh dan mereka sudah tidak dapat melihat satu sama lainnya. Tiba-tiba beban tali yang Simon pikul merasa terlalu berat. Di bawah ternyata Joe dalam keadaan tergantung. Dan sekarang hanya tali itulah yang menyokong tubuhnya. Joe menengok ke bawah dan melihat ada lubang es yang sangat besar dan dalam. Di atas, Simon berusaha memberikan kode kepada Joe bahwa panjang talinya sudah maksimal dan ia harus segera bertumpu pada sesuatu karena Simon sudah harus turun dari sana. Tetapi Joe tidak bereaksi dan talinya tetap terasa berat. Kurang lebih 1,5 jam berlalu dan langit sekarang sudah gelap. Simon sama sekali tidak tahu bagaimana keadaan Joe di bawah. Mereka berteriak memanggil satu sama lain, tetapi karena jarak yang terlalu jauh dan angin yang berhembus kencang membuat mereka tidak saling mendengar. Sekarang Joe pasrah dengan nasibnya. Akhirnya Simon ingat bahwa ia memiliki pisau di dalam tasnya. Ia pun mengeluarkannya dan langsung memotong talinya karena ia tidak bisa terus bertahan di sana. Seketika itu juga Joe langsung terjatuh ke dalam lubang es yang begitu dalam yang ada tepat di bawahnya. Pasca kejadian itu, Simon diselimuti rasa dingin dan bersalah. Ia berpikir bahwa Joe telah mati. Namun di sisi lain, Joe tersadar dan melihat keadaan sekitar. Ia bersyukur bahwa dirinya masih hidup dan menerima kenyataan bahwa talinya telah dipotong. Namun, ia merasa putus asa dan tak punya harapan keluar dari jurang tersebut. Esokan harinya, Simon menuruni gunung dan melihat tempat di mana ia menurunkan Joe. Ia dapat merasakan bagaimana perasaan Joe saat itu. Perasaan bersalah semakin kuat ketika ia melihat di bawah terdapat jurang gletser yang memungkinkan Joe jatuh ke dalamnya. Ia semakin tertekan dan berpikir bahwa ia mungkin akan mati dalam perjalanan turun sebagai pembalasan atas perbuatannya kepada Joe. Ia berjalan sempoyongan dengan pikiran kacau, namun akhirnya sampai di base camp dan bertemu dengan Richard. Ia bersyukur Simon selamat, namun ia tak melihat Joe. Ia pun bertanya tentang Joe, dan Simon menceritakan semuanya.
Di dalam kawah, Joe perlahan-lahan menurunkan dirinya ke bawah dan semakin dalam sampai akhirnya dia sampai di dasar. Dia melihat ada sebuah lubang di mana ada cahaya matahari yang masuk ke dalamnya. Harapan Joe pun timbul. Ia perlahan memanjat ke arah cahaya itu. Ia menarik badannya ke atas menggunakan kedua kapaknya. Selangkah demi selangkah dengan segala jerih payah, akhirnya dia berhasil keluar dari dalam kawah tersebut. Dia tertawa lega karena merasa ada harapan. Tetapi kebahagiaannya perlahan-lahan berubah menjadi rasa takut. Karena ia harus memulai perjalanannya yang sangat jauh menuju ke base camp dengan kakinya yang dalam keadaan patah. Ia duduk dan menarik badannya perlahan mengikuti jejak kaki Simon yang baru saja melintas beberapa jam sebelumnya. Hari sudah semakin sore dan hujan salju pun turun. Di sini ia mulai menjadi panik karena hujan salju akan menutup jejak Simon yang selama ini dia telusurinya. Keesokan harinya, langit terlihat sangat cerah, tetapi jejak Simon sudah tidak lagi terlihat. Akhirnya dia menemukan titik di mana ia bisa melihat batuan. Itu artinya ia sudah melewati batas gunung es dan semakin dekat ke base camp. Tidak seperti gunung es, di bebatuan ia tidak bisa menyeret badannya. Akhirnya ia memutuskan untuk mengikat kakinya yang patah dengan kain agar bisa bangkit dan berjalan. Berulang kali ia bangkit berdiri lalu terjatuh lagi. Setiap kali ia terjatuh, rasa sakit yang luar biasa merambat dari kaki ke seluruh tubuhnya. Namun, meskipun dilanda rasa sakit, haus, dan dingin yang luar biasa, ia tetap bergerak perlahan menuju ke arah base camp. Malam pun tiba, dan Joe pun harus beristirahat. Keesokan harinya, Simon dan Richard mulai membakar baju-baju Joe sebagai ucapan selamat tinggal. Mereka memutuskan untuk pergi dari tempat ini keesokan paginya. Sementara Joe di tengah perjalanannya menemukan satu sumber air yang dimana ia akhirnya dapat melepaskan rasa hausnya. Selepas itu ia pun mulai berjalan kembali. Tapi ia sekarang sudah mulai berhalusinasi dan pikirannya sudah mulai merasa kacau. Sekitar jam 4 sore, akhirnya Joe tiba di samping danau di dekat base camp. Tetapi ia sekarang mulai khawatir. Bagaimana jika ia tiba di sana tetapi tidak ada siapa-siapa? Ia mulai berteriak-teriak memanggil Simon, tetapi tetap tidak ada sahutan balik. Joe mulai panik dan menyangka Simon dan Richard sudah benar-benar pergi. Semakin dekat, Joe mulai mencium aroma yang tidak sedap. Ia menyangka ia telah buang air di celana. Tetapi akhirnya ia tersadar bahwa ia telah berada di area buang air di area campsite. Ia berteriak-teriak memanggil Simon. Di titik ini, jika Simon tidak menjawab teriakannya, maka harapannya mulai pupus. Dalam kemah, Richard terbangun dan mendengar suara-suara samar terdengar dari luar. Simon langsung bangkit berdiri karena ia juga mendengarnya. Simon segera mengambil senternya dan keluar untuk mencari asal-usul dari teriakan yang memanggil namanya. Setelah berjalan kurang lebih 80 meter dari kawah, akhirnya mereka menemukan Joe yang terkapar tidak berdaya di tanah. Saat itu wajah Joe sudah sangat menyeramkan dan tidak lagi menyerupai manusia. Mereka segera mengangkat Joe dan membawa masuk ke dalam kemah mereka. Di dalam, Joe berterima kasih kepada Simon karena ia telah berusaha menolongnya sesaat setelah kakinya patah. Ia juga tidak menyalahkan Simon yang memutuskan talinya karena ia mengerti situasi saat itu. Ia pun akan melakukan hal itu jika berada dalam posisi Simon. Film pun usai. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton film ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga dari alur film Touching the Void ini. Dan jika sobat film memiliki request film yang ingin diulas, silahkan tulis di kolom komentar.
Sekian video kali ini, kami dari MG Laga pamit undur diri.